Guru, gitu. Orang tua, anak, dan guru untuk kesiapan mereka mengikuti kegiatan pertemuan tatap muka ini. Alhamdulillah dukungan dan respon baik dari guru, orang tua maupun peserta didik sangat baik gitu. Jadi akhirnya ya kami memberanikan diri untuk mengajukan sebagai salah satu sekolah yang mengikuti kegiatan piloting tatap muka ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya berada di SMA Diponegoro 1, letaknya di Rawamangun ya, Jakarta Timur. Dan ini adalah dalam rangka pengawasan sekolah tatap muka kembali. Nah, dalam video kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah. Nanti kita akan ngobrol ya tentang bagaimana penyiapan PTM di sekolah ini. Tapi sebelumnya silakan untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum segera bunyikan loncengnya. Dan ikuti terus obrolan berikut ini. Ibu terima kasih atas waktunya. Kita akan ngobrol-ngobrol, tapi katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi Ibu harus memperkenalkan diri, siapa nama, jabatannya apa, dan sudah berapa lama memimpin SMA Diponegoro. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Hani Ati Sumarni, biasa dipanggil Hani. Saya guru sejarah Ibu. Oh, guru sejarah yang dipercaya menjadi kepala SMA Diponegoro 1 sejak tahun 2016. Nama saya Visana Gazalagova, biasa dipanggil Sena, dari kelas 11 MIPA 1. Saya di sini sebagai ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Salikun. Posisi hari ini ditugaskan sebagai kepala sesi kelembagaan dan sumber belajar bidang SMP dan SMA, Mbak Retno. Oke, di Dinas Pendidikan ya. Kita berjuang sama ini di bidang pendidikan untuk layanan anak-anak kita yang hebat masa depan. Iya, oke. Baik Ibu, jadi kami pertama-tama menyiapkan semua sarana prasarana yang menunjang infrastrukturnya. Dari mulai wastafel, kemudian kita juga menyiapkan cairan disinfektan, alat untuk semprotnya, kemudian kita juga menyiapkan SOP Ibu, dan tentunya kami mensosialisasikan kepada wali murid gitu, apakah orang mereka, tua, anak, guru, gitu. Orang tua, anak, dan guru untuk kesiapan mereka mengikuti kegiatan pertemuan tatap muka ini. Alhamdulillah dukungan dan respon baik dari guru, orang tua maupun peserta didik sangat baik gitu. Jadi akhirnya ya kami memberanikan diri untuk mengajukan sebagai salah satu sekolah yang mengikuti kegiatan piloting tatap muka ini. Oke, tadi anak-anak juga seneng ya, Iya. katanya tatap muka, gurunya juga sebenarnya senang karena dari mengajar gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya anak-anak cerita nggak Ibu, atau mungkin guru-guru nyeritain ke Ibu betapa senangnya kenapa gitu? Iya, ada yang bercerita. Yang pertama, mereka merasa bahwa kalau guru ya Bu, mengajar melalui Google Meet atau melalui video conference itu sangat berbeda ketika mereka mengajar dan ada peserta didik di hadapan mereka. Itu suasana yang tidak
tidak bisa tergantikan ya, benar. Dengan peserta didik yang hadir, mereka bisa berinteraksi itu. Dan peserta didiknya senang. Yang pertama adalah ketemu teman, gitu. Karena udah setahun nggak ketemu. Setahun gitu. Jadi mereka bisa ketemu teman, bisa hadir di kelas. Itu merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi mereka gitu. Jadi itu yang kita tidak bisa gantikan dengan teknologi. Ya. Kalau antara yang diizinkan orang tua sama yang nggak diizinkan lebih banyak apa, Bu? Lebih banyak yang diizinkan, Ibu, kalau kami. Kalau di sini? Iya, di Jadi SMA di sekitar Ponorogo. berapa perbandingan persentasenya? Prosentasenya kalau yang diizinkan, sebentar Ibu, biar valid kami lihat datanya. Total yang diizinkan kalau peserta didik kelas 11 ini dari 187 anak, 71% yang diizinkan. 71. Iya, cuma 29% yang tidak diizinkan. Kalau kelas Kalau 10? kelas 10 yang tidak diizinkan cuma 16%. Oh, lebih banyak lagi ya? 84% diizinkan karena mereka sama sekali belum pernah sekolah, Ibu. Belum pernah ketemu gurunya? Iya, dari ketemu... mulai mereka mendaftar ke SMA di Ponorogo ini, mereka belum pernah ketemu secara tatap muka dengan guru maupun dengan teman-teman, jadi antusiasmenya lebih sangat tinggi besar. ya. Iya, betul. Kalau ketua OSIS di sini dipilih atau gimana? Dipilih. Oh, dipilih. Iya. Jadi secara dipilih pakai surat tertulis gitu? Iya, ntar ada 4 kandidatnya. Ntar siswa milih salah satunya. Nah, waktu pandemi gimana cara milih, Zena? Kita sih dari online, Bu. Ntar ada dikirim Google Form dari sekolah, ntar anak-anak milih dari rumah. Dari itu terus dihitung, gitu ditampilkan, baru kemudian pelantikannya online juga waktu itu. Kalau pelantikannya kita sih di sini, Bu, tapi sesuai protokol. Oke. Berarti kamu menjabat dari 2020 ke 2021. Iya, sampai 2021. Sampai bulan Juli ya, atau Agustus gitu ya? Iya. Oke, berarti udah hampir setahun ya menjadi ketua OSIS. Terima kasih, Mbak Retno. Jadi sebenarnya persiapan di Dinas Pendidikan itu jauh, Pak Retno. Kami sudah siapin dari bulan Juli tahun 2020. Oh, udah lama ya? Udah lama, dari penyusunan asesmen 1, asesmen 2. Di mana asesmen 1 itu adalah kami mengecek kesiapan satuan pendidikan, lebih banyak pada sarana dan prasarana. Infrastrukturnya. Ya, jadi kami sarana dan prasarana sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Dan dari kementerian kami sudah siapkan dari awal, kami coba asesmen. Kemudian kami harapkan mereka dalam jangka waktu yang 6 bulan lah, tahun 2020 selesai. Harapan kami waktu itu adalah insya Allah pandemi selesai 2021. Ternyata enggak, ternyata dan belum tahu juga nih kapan. Harus menu. Tapi tugas kami adalah kami harus siap setiap saat Allah mengendaki penyiapan itu ya. Penyiapan itu. Tapi tetap hati-hati ya, pertimbangan hati-hati tadi ya. Pertimbangan apalagi kawasan DKI Jakarta yang semua epicentrum. Orang tahu epicentrum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyiapan dari sisi SDM. Bagaimana BDR, belajar dari rumah, kami yakinkan teman-teman guru kita yang keren-keren dan hebat juga mulai melakukan suatu tatanan yang baru. Nah, ini adalah tentang BDR karena penyiapan dua hal inilah yang kemudian menjadi asesmen 1 dan asesmen 2. Bagi sekolah yang siap asesmen 1 dan 2, kami pun harus lakukan yang ketiga, yaitu apa? Blended learning. Pelatihan meyakinkan guru karena ada 2 nih yang harus dilayani, yaitu siswa yang ikut PTM terbatas di sekolah, juga anak-anak yang ada di rumah. Nah, karena itulah tadi mungkin Ibu Retno sudah cerita nih, Kepala Sekolah di Ponorogo 1, bagaimana tim teaching harus dibentuk. Bagaimana mereka ada yang melayani BDR, tapi juga ada yang melayani PTM. Kami sih mengharapkan, saya mungkin bisa mewakili seluruh guru, pinginnya pembelajaran tatap muka ini terus dilanjutkan karena kita membangun watak anak, sikap anak, kedisiplinan anak jauh lebih mudah ketika kita belajar tatap muka, Bu, ketimbang kita melalui pembelajaran jarak jauh seperti itu, Bu. Sehingga hasilnya lebih maksimal. Betul, gitu ya. Hasilnya lebih. Ya, minimal 2 atau 3 minggu sekali gitu. Seminggu 2 atau 3 kali ketemu gitu. Oke, lebih banyak tatap muka maksud kamu daripada PJJ-nya gitu ya. Walaupun ini harus di blended gitu ya. Iya. Oke.
Tapi teman-temanmu juga kayak gitu ya? Lebih suka tatap muka sebenarnya ya? Iya. Ada materinya yang materi sulit yang dibahas di tatap muka atau bagaimana? Ada beberapa yang sulit dibahas, jadi lumayan lebih mengerti gitu kan. Ada dialog Iya. gitu ya. Secara prinsip sih sebenarnya memang anak-anak kalau suruh milih pengennya tatap muka ya. Iya. Walaupun mungkin wifi di rumahmu lancar sekalipun Iya. gitu ya. Ada hal lain yang mau kamu ungkapkan dari Udah pembelajaran? sih, Hah? udah itu aja sih. Itu aja ya. Oke. Jadi secara prinsip nih Sena sangat senang, dan tadi dia cerita teman-temannya juga sebenarnya senang, dan harapannya kalau bisa jangan seminggu sekali, tapi ditambah seminggu 2 kali. Kalau bisa bahkan maunya seminggu 3 kali gitu ya Iya. Sena ya. Saya pikir kita berharap semua, pertama COVID-19 pandemi segera berlalu, itu dulu. Harapannya itu. Itu Terus yang pertama. kedua, Tapi yang kedua, kita juga harus siap pada tatanan yang baru. Yaitu apa? Bagaimana dunia pendidikan harus menyiapkan diri pada pembelajaran agar tidak terjadi lost generation. ya. Agar bagaimana apapun yang terjadi, PTM atau tatap muka adalah pembelajaran yang memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Oke. Nah, harapan kita, satu, protokol kesehatan yang diharapkan tetap dijalankan oleh dunia pendidikan Secara ketat ya. secara tepat. Itu yang pertama, karena kita harus tetap menjaga kewaspadaan. Harapan yang kedua, dengan PTM ini anak-anak yang selama ini mungkin beberapa aspek dari sisi sosialisasi, dari sisi materi pelajaran yang memang harus ada dilaksanakan oleh tatap muka, apalagi mata pelajaran yang di SMK yang bersifat praktek. Tadi diceritain bagaimana ada mata pelajaran yang memang harus dilakukan secara intens tatap muka, yang pelajaran Karena agensi dan sulit. ujian dan sulit. Ada masa psikologi sosial perkenalan anak, karakter anak yang harus dibangun dengan bersama teman. Itu yang harapan kami semua bisa berjalan lancar, dan kualitas pendidikan yang Bisa terpenting dijaga, ya. tetap dijaga walaupun di masa proses pembelajaran yang seperti Oke. ini. Jadi memang harapannya tidak ada PTM ini bisa mengatasi masalah kesulitan ya dalam pembelajaran, sehingga tadi mencegah adanya penurunan kualitas sebenarnya Iya, gitu ya. Harapannya adalah esensinya. seperti itu. Walaupun pandemi, tapi tetap saja penyiapan harus dilakukan, kehati-hatian tetap dikedepankan, dan harapannya memang pembelajaran ini pembelajaran tatap muka ini bisa membantu masalah kesulitan anak-anak dalam belajar, terutama untuk materi-materi yang sulit atau sangat sulit ya. Demikian obrolan kita ya. Dengan demikian maka ini kita akhiri. Semoga ini bermanfaat ya, bermanfaat untuk sekolah-sekolah lainnya mungkin, atau daerah-daerah lainnya mungkin juga akan membuka sekolah ya. Dengan kita akhiri dengan ucapan terima kasih ya Pak Salikunis atas waktunya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Dan sampai ketemu lagi pada video-video lain ya terkait pendidikan dan anak ya, terutama terkait dengan isu bagaimana pembelajaran tatap muka aman untuk anak-anak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.